Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia tentang materi laporan hasil observasi. Jangan pernah bosan ya. Ini adalah pertemuan keempat tentang laporan hasil observasi. Tetap dengan KD yang sama yang kemarin, yaitu tentang menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Yang 4.2 adalah mengonstruksi LHO berkaitan bidang pekerjaan. Yang pertama adalah ciri-ciri kebahasaan teks LHO. Itu adalah terdapat sinonim dan antonim. Ingat, sinonim adalah persamaan, antonim adalah lawan kata. Yang kedua, terdapat konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung antara kata yang satu dengan kata yang lain. Sementara itu, sedangkan selanjutnya, apakah hanya ini, Bu? Di sini ada DLL, berarti ada banyak jenisnya. Yang ketiga adalah verba aktif maupun pasif. Ingat, verba adalah suatu predikat. Jadi di mana kalau aktif itu ada imbuhan me, kalau pasif ada imbuhannya di. Adik memukul anjing, itu masuk ke aktif. Kalau anjing dipukul adik, itu masuk ke pasif. Itu ya. Yang keempat adalah kalimat yang digunakan jelas, mudah dipahami, baku, dan tidak berbelit-belit. Ingat, kita kembali lagi ke suatu laporan. Kalau laporan itu intinya adalah suatu penjelasan yang jelas, tidak berbelit-belit ya, langsung ke pokok permasalahannya, dan mudah dipahami. Bahasanya pun juga bahasa yang umum. Katanya kata baku, bukan bahasa gaul atau bahasa yang lain. Kalau untuk melihat bahasa baku atau tidak, itu kalian bisa melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat, mulai dari sekarang silakan mulai dipelajari, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia online ya. Kalau ingin lihat hal-hal yang lain, itu bisa di EYD, tapi sekarang EYD sudah tidak ada, diganti di PUEB. Bukan tidak ada, tapi ganti istilah saja ya. PUEB PDF, kalian bisa mengunduhnya, kita nanti bisa belajar bareng. Yang kelima adalah penggunaan bahasa secara logis. Logis itu masuk akal, yang bisa diterima oleh nalar. Tuh ya. Yang berikutnya adalah objektif. Ingat, pandangan secara umum. Yang ketiga adalah denotatif. Denotatif itu makna yang sebenarnya. Jadi di sini karena ini adalah laporan yang bersifat ilmiah, kalian tidak boleh menggunakan kata seperti puisi atau cerpen atau novel yang dimana ada konotasi, yang ada istilah lebay ya. Mungkin bagi kalian puisi itu lebay, Bu. Kita benar-benar bekerja keras, berimajinasi, yaitu memang adalah keindahan dari suatu karangan karya sastra, itu ya. Yang keenam adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks itu dikatakan kalimat sederhana, sedangkan kalimat kompleks itu dikatakan kalimat yang panjang. Jadi di sini misalnya SPOK saja itu adalah simpleks, tapi kalau SPOK itu induk kalimatnya, sedangkan di kalimat berikutnya kita membahas ada SPO atau SPOK atau hanya SP, itu masuk ke kalimat kompleks. Yang ketujuh adalah mengandung kalimat definisi. Ingat, kembali lagi, merupakan, adalah, ialah, dan yaitu, dan lainnya yang mengandung pengertian itu masuk ke definisi. Dan kalimat deskripsi, karena orang itu tidak melihat langsung apa yang kita amati atau yang kita buat observasi, kita selalu mendeskripsikan, menggambarkan itu sehingga orang yang mendengar merasakan apa yang kalian amati. Nah, ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Membuat judul, itu pasti. Berikutnya adalah membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi membuat kerangkanya dulu. Jadi paragraf pertama kalian mau membuat apa dulu? Mungkin pengertiannya, terus manfaatnya, terus kelebihannya, kekurangannya apa, terus solusinya apa, terus terakhir adalah penutupnya. Yang berikutnya adalah menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Ingat, ada kalimat utama, ada gagasan utama, ada pokok pikiran, ada pokok utama ya, pokoknya yang berhubungan dengan utama itu pasti letaknya ada dua kata kuncinya. Yang pertama, kalian lihat satu paragraf itu, kalian lihat di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalian bandingkan kalimat pertama dan kalimat terakhir mana yang menunjukkan kata umum. Ya, kalau kata umumnya ada di awal berarti paragraf apa? Deduktif atau deduksi. Kalau kalimat utamanya ada di akhir berarti dia masuk ke paragraf
induktif atau induksi. Jadi harus tetap diingat-ingat ya, sampai nanti kelas 3 itu akan selalu mengiringi kalian. Itu ya. Ini sudah jelas, sentra dibuat diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan. Setelah itu meneliti kembali hasil penulisan teks, ada perubahan tidak, ada typo penulisan tidak, atau mungkin ada titik komanya, atau mungkin A, B, C, D, E-nya 1, 2, 3 itu juga harus benar-benar diperhatikan. Itu ya. Merevisi teks LHO lah ini. Langkah-langkahnya membaca teks dulu, menafsirkan isinya dulu, mencatat kata-kata yang belum dipahami, lalu di situ kalian bisa membuat glosarium. Glosarium itu kalian menuliskan A sampai Z, ya kan? Kata-kata yang tidak paham, misalnya A, analisis itu artinya apa? Kalian jelaskan seperti kamus ya, sedikit kamus simple ya, itu A sampai Z nanti dijelaskan pengertiannya. Itu adalah merevisi teks LHO. Semangat! Ini ada contoh laporan hasil observasi ya, bisa dilihat, bisa dipahami ya. Nanti bisa Budian kirimkan linknya juga. Nah, ini ada uji kompetensi. Dari pembelajaran yang banyak itu tadi, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kalian bisa menemukan arti apa yang dimaksud dengan teks LHO. Silakan dituliskan, ya kan? Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi silakan benar-benar dipahami materi tentang LHO, ya. Sekian pembelajaran dari Budian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.